Selamat pagi, jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Kesabaran adalah kunci untuk menghadapi pergumulan-pergumulan dalam hidup. Setiap pergumulan dan tantangan pasti ada hikmahnya. Di balik badai pasti ada pelangi yang indah. Kita menantikan pelangi-pelangi indah dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Sungguh besar kasih-Mu atas hidup kami ya Tuhan, sehingga pagi ini Engkau mempercayakan untuk kami menikmati hari-hari yang Kau percayakan untuk kami. Terima kasih, kami percaya setiap hari selalu ada berkat baru. Setiap hari selalu ada kekuatan baru. Kiranya Tuhan menolong kami dan firman-Mu akan kami dengar menjadi satu firman yang hidup. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Bersatu untuk berbagi. Beberapa tahun yang lalu ada satu peristiwa yang sangat menghebohkan dan banyak orang, mungkin di seluruh kehidupan orang, melihat dan memperhatikan kehidupan seorang laki-laki tua yang bernama Bai Fengli. Dia laki-laki tua yang berasal dari Tiongkok. Dia sudah berumur 71 tahun. Dan ketika dia sedang mengayuh becak, dia melihat ada anak-anak yang makan dari sampah. Lalu dia bertanya, "Kenapa kamu tidak sekolah?" Tidak ada biaya. Lalu dia membantu kerja di pasar, tolong bawa barang orang, lalu dia dikasih upah. Uang itu pun tidak dia pakai untuk beli makanan, tapi dia simpan. Rupanya di rumahnya masih ada 3 adik, jadi mereka 4 bersaudara. Lalu sang Mbah Fengli melihat kasihan sekali, kemana orang tuanya, nggak tahu kemana perginya. Lalu mereka dibawa semua ke panti asuhan. Dan setelah dimasukkan ke panti asuhan, Bai Fengli lah yang membiayai mereka dengan cara umur 71 tahun mengayuh becak. Hari demi hari dia hidup sederhana. Dia berikan semua biaya atau ongkos yang dia dapat, biaya yang dia dapat untuk membayar anak-anak di panti asuhan. Lalu Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, karena dia tukang becak, sedikit demi sedikit dia kirimkan ke panti asuhan. Lalu umur 91 tahun dia meninggal dunia. Dan setelah dia meninggal dunia, barulah berita itu tersiar kemana-mana. Atas bantuannya, bukan hanya 4 orang anak panti asuhan, puluhan anak bisa terbantu. Dan juga kalau dijumlahkan menjadi berapa ratus juta yang dia sumbangkan untuk panti asuhan selama kurang lebih 20 tahun. Lalu selama 20 tahun mengayuh becak, ada juga orang yang menulis karya itu, dia bisa 18 kali keliling dunia. Ini satu perjuangan, bagaimana memperjuangkan nasib orang lain. Dan orang yang punya hati yang seperti ini, orang yang istimewa. Tidak semua orang memperhatikan kehidupan orang lain. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, perhatian dan juga belas kasihan itu terjadi pada jemaat gereja mula-mula. Ketika mereka pertama-tama menjadi Kristen, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, ada perubahan dalam hati mereka, hidup mereka, cara hidup mereka juga berbeda. Kisah Rasul pasal 2 ayat 44 dan 45 berkata demikian. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan mereka masing-masing. Perubahan atas hidup mereka bersatu menjadi satu saudara. Mereka saling berbagi, mereka saling memberi, bahkan hartamu adalah hartaku.
Mereka bersatu untuk saling berbagi, untuk saling mendukung. Bukan hanya tentang harta saja, tapi mereka saling mendoakan, terus belajar firman Tuhan, bersekutu, dan mereka seringkali bertemu dalam persekutuan-persekutuan yang indah. Dan persekutuan-persekutuan itu sampai hari ini kita nikmati. Sukacitanya kita bertemu dengan teman-teman seiman. Sukacitanya kita bertemu dengan saudara-saudara seiman dalam persekutuan ibadah umum, dalam persekutuan kelas meeting, dalam persekutuan kategorial. Nah, inilah cikal bakal bagaimana persekutuan itu dapat mengubahkan hati dan pikiran kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari bersatu untuk saling berbagi, bersatu untuk saling mendukung, bersatu untuk saling mendoakan, bersatu juga untuk saling mengingatkan. Itulah persekutuan. Kita tidak bisa hidup sendiri dalam dunia ini. Iman percaya kita juga tidak akan bertumbuh kalau kita hanya hidup sendiri. Tapi ketika kita bersekutu, bersatu, menikmati kasih Tuhan, saat itulah kita akan bertumbuh. Dan orang-orang yang bertumbuh, dalam hatinya ada belas kasihan untuk menopang orang lain, menolong orang lain, mendukung orang lain. Mari kita berjuang, mengukir sejarah dalam hidup kita. Mungkin orang lain tidak membaca hidup kita, tapi mari kita ukir bahwa ada sesuatu hal yang kita kerjakan dalam hidup kita. Ada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Ada pertolongan-pertolongan kecil yang kita berikan kepada saudara, teman, sahabat dimanapun berada. Kita percaya apa yang kita lakukan, semuanya akan kita tuai suatu hari. Biarlah kasih dan anugerah Tuhan memampukan kita untuk tetap bersatu dan saling berbagi. Kita berdoa. Sungguh besar kasih-Mu bagi kami ya Tuhan, sehingga Engkau mengingatkan kepada kami pada pagi hari ini, untuk kami tetap bersatu, saling berbagi, saling mendukung, saling mendoakan. Itulah indahnya persekutuan. Kami berbeda-beda tapi kami satu di dalam Kristus. Terima kasih untuk tali persaudaraan dan kasih Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Berkati gereja kami, berkati persekutuan kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.